Di sini ada ini R1. Ini R2. Kalau R3 beda lagi. Nah, di R1 di gigabit Ethernet 0/0 IP-nya 1.10.1.1.1/30. Kemudian gig 0/0 di R2 10.1.1.2/30. Kemudian nanti IP yang ke LAN-nya 192.168.0.1. Kemudian kalau yang di R2 gig 0/1 192.168.1.1/24. Nah, untuk sama seperti pertemuan kemarin-kemarinnya, kalau kita mau konfigurasi menggunakan kabel konsol. Nah, ini ke konsol, kemudian ini ke RS232. Kalau sudah, ini kita klik desktop, terminal, oke. Nah, di sini diketik no. Ketik no. Kelihatan kan? Kelihatan nggak tulisannya? No ya. Desktop terminal. Terminal bukan CMD. Sudah sampai sini belum? Udah ya? Oke. Oke langsung. Oke. Kelihatan nggak tulisannya? Hah? Yang samping kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, kalau kelihatan, saya gedein. Ini enable. Sama seperti kemarin, enable, configure, terminal. Kita rubah hostname-nya dulu, hostname R1. Kemudian kita berikan password, enable password, Cisco. Line console 0, password class, login, exit, banner MOTD, welcome. Service password encryption. Nih. Hostname itu untuk merubah itu tulisan yang dari router ganti menjadi R1. Jadi untuk memudahkan identifikasi ini router berapa, ini router apa. Kemudian ada enable password Cisco, itu untuk memberikan password ketika ada orang mau masuk. Ketik enable kan tadi, pertama kan ketik enable dulu kan. Nah, nanti kalau ketik enable itu sudah minta password. Kemudian ada line console 0. Line console 0 itu untuk memberikan password pada konsol. Kan tadi kita menggunakan kabel konsol kan. Nah, jadi ketika orang nyolokin kabel konsol, kemudian kayak yang kemarin kan udah kita praktik kan, yang menggunakan router asli. Nah, itu pas. Nah, jadi ketika pertama kali dia mau login, itu dia langsung minta password. Jadi 2 kali password. Password pertama kali mau login sama password ketika setelah ketik enable. Kemudian banner MOTD digunakan untuk banner tadi.
Ini setting konsol ya Pak? Hah? Ini buat setting konsolnya? Yang mana? Yang perintah ini? Ya, yang line konsol 0 itu untuk memberikan password ke konsol ketika dia akan mau login. Kalau banner itu dia untuk memberikan apa ya, tulisan ketika tadi dia pertama login. Kalau service password encryption itu untuk mengenkripsi password. Jadi ketika pas kita cek itu passwordnya sudah dienkripsi. Kita lanjut. Lanjut lagi sudah? Apa belum? Yang welcome itu namanya juga banner. Saya exit. Nah ini exit. Nah ya, pas saya ketik dia muncul tuh welcome ini. Ini buat banner tadi. Nah ini minta password yang tadi itu, password yang line konsol. Line konsol itu kelas. Kalau pas enable baru yang Cisco. Lanjut ya. Kemudian kita konfigurasi ini pada R1 gig 0 per 0 sama gig 0 per 1. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0 per 0. IP address 10.111. Slash 30 berapa? Subnet masknya 255 titik slash 30 slash 30 berapa dak? Slash 30. Kalau slash 24 0. 255 0. Kalau slash 30 berapa? 25 2. Kalau slash 25 itu 128. Kalau slash 26 192. Kalau slash 27 224. Kalau slash 28 224 ditambah 16 240. 29 248. 30 248 ditambah dengan 4 jadinya 252. Itu slash 30. Jadi kalau slash 30 hanya ada 2 IP saja. Ada 2 IP yang bisa digunakan. Duanya lagi kan untuk network sama. Kemudian kita berikan deskripsinya nggak usah lah. Deskripsinya nggak usah. Kemudian kita aktifkan no shutdown. Exit. Kalau sudah, kita ke interface satu lagi. Interface gigabit Ethernet 0 per 1. IP address 192.168.0.1. Nah, di sini slash 24 berarti subnet masknya berapa? 255.255.255.0. Sini kasih description IP address to LAN R1. No shutdown. Exit.
Ketinggalan nggak? Ketinggalan Pak. Ketinggalan. Yang mana yang ketinggalan? Ini. Kita validasi apakah tadi sudah benar input IP address-nya. Do show IP interface brief. Jadi kita cek nih, bener nggak nih? Gigabit Ethernet 0/0 IP-nya sekian, G 0/1 IP-nya sekian. Jadi harus takutnya tadi belum di no shutdown atau belum di apa, jadi ketahuan sini. Kalau yang ini sudah statusnya up. Yang ini down karena satunya yang ke R2 belum di no shutdown, jadi sini masih down. Kalau yang ini udah up. Karena yang ke R2 masih merah, karena yang satunya masih warna merah. Tapi posisinya sudah di up. Nah, kemudian kalau tadi ada description, itu kita bisa ngecek di sini. Kita pas waktu di show running config, kalau di dalam global configuration kita tambahkan do show running config, do show run. Nah, kalau di do show run, ini di enter saja. Nah, ini kalau tadi ada description ini. Pas interface gigabit Ethernet 0/1, ini ada description IP address to LAN R1. Jadi buat memudahkan aja pas pengecekan. Begitu untuk deskripsi. Jadi nanti kalau UTS itu nanti kalau dulu padamu gimana UTS? Oh, kalau UTS dia langsung ini kita suruh ngonfig ya? Boleh langsung. Seli langsung ada. Tanya nak dia Hah? dikonfig dari rumah langsung gitu. Mas ini Iya. Maksudnya ada ini enggak ada nilai langsungnya enggak? Nilai langsung PTM maksudnya Pak. prakteknya Iya. Enggak ada. Praktek langsungnya enggak Pak, cuma memang kita langsung ke Saya lanjut. Jadi itu tadi sudah ini untuk di root di R1. Sekarang kita ke R2. R2. Ini kita menggunakan kabel konsol untuk mengkonfigurasi router. Kemudian tinggal diklik laptopnya sama kayak tadi. Pilih tab desktop kemudian terminal dan oke. Di sini ketik no. Enable sama kayak tadi persis. Configure terminal. Hostname R2. Enable password Cisco. Client console 0. Password class. Login exit. Kemudian banner MOTD welcome. Oh, ngetik. Service password encryption. Dan nih. Ngetiknya jangan semuanya enable ENA tab gitu. Jadi menghemat waktu. Tahu ini mau baik. Karena biar itu kan ada autocomplete sama kayak di Linux. Jangan lupa nanti yang Linux install Ubuntu Server 16.04. Bentar kalau besok hari Jumat nanti lupa lagi. Kalau belum install itu udah ketinggalan jauh nanti. Jadi Virtualbox ya Pak? Ya, VirtualBox. Boleh juga pakai VMware Workstation boleh. tapi ini habis
Data gua ada di hari bisa sih pakai hari salah. Ini sudah, ini namanya basic. Nanti kalau misalkan ada basic secure configuration ya, ini basicnya tadi. Kemudian kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, pada interface gigabit Ethernet 0/0 itu yang mengarah ke R1 ya. Kan tadi ada R1, ada R2. Yang di R1 kan G0/0, yang di R2 juga G0/0. IP-nya berapa? 10.1.1.2/30 ya. 255, 255, 255, 252. No shutdown. Sebenarnya di sini nggak usah saya tab juga nggak apa-apa nih, saya enter tuh sama aja. Tapi kalau di Linux nggak bisa, harus di tab. Kalau di Linux harus komplit. Linux nggak bisa dicontek konfigurasinya, konfigurasinya. Kalau di Linux harus diketik komplit, walaupun autocomplete SH misalkan di sini kan shutdown, SH ya harus di tab shutdown tulisannya, baru di nggak bisa SH enter, dia komennya salah. Kalau sudah, kita lanjut ke interface gigabit Ethernet 0/1. Nah, pada gigabit Ethernet 0/1 IP address 192.168.1.1.24.255.255.255.0. Description IP address to LAN R2. No shutdown. Exit. Mudah-mudahan minggu depan bawa laptop semua. Biar dapat kelasnya dingin. Jadi langsung ini Pak, langsung panas Pak. langsung ganti SSD dia. Udah ada dia Pak. Saya nih di set itu Pak mobonya bermasalah. Oh, mobonya. Ganti mobo Asus ini. Nah, iya. Tapi mobonya yang bermasalah. Lanjut, berarti udah sama. Ketika sudah selesai konfigurasi, dicek. Tadi ngeceknya gimana? Ngeceknya gimana? Buat ngecek Yang IP? brief yang itu ya? Iya, yang brief. Sebenarnya kalau kita bukan di global configuration, di privilege ini langsung show IP interface brief. Tapi kalau berada di global configuration harus ditambahkan dengan do. Kalau di dalam ini config, di dalam config ini harus pakai do. Tapi kalau di luar, di privilege ini itu nggak usah menggunakan do. Kalau di dalam config, kalau di dalam global configuration itu harus menggunakan do. Karena dia
Tidak ada tuh di situ sebenarnya. Adanya di privilege. Makanya di exit dulu ya. Iya, makanya itu saya exit dulu. Kalau sudah, silahkan diisi IP address pada PC. Yang sudah selesai ngonfig, isi IP address pada PC 0 dan PC 1. PC 0 IP addressnya oke, pada PC 0 gateway-nya berapa? Nih, ini kan ada PC 0 di sini. Nah, di sini gateway-nya berapa nih? Gateway-nya berapa? Atau di sini 10 aja deh. 10 ya Pak? 0.10. Nah, gateway-nya berapa? Default gateway-nya berapa? Kalau PC 0. 10.11. 10 titik 111. oh 11. Gateway-nya berapa? Default gateway-nya? Default gateway-nya itu yang ada di gig, gig 0/1. Kan ini nih. Ini kan analoginya seperti ini. Ini kan ada LAN. Kalau PC ini dia mau ngirim data ke laptop, otomatis dia harus melewati sini kan? Ya kan? Nah, ketika melewati sini, ini kan namanya gateway. Jadi gateway-nya pada PC 0 dan PC 1 adalah 192.168.0.1. Jadi jangan sampai dilupakan. Yang maksudnya bukan IP-nya tapi konsepnya tadi. Mau IP-nya berapa saja yang ada di G0/1 itu berarti gateway-nya PC 0 sama PC 1. Gateway yang ada di dalam LAN sini. Mudah nggak? Jadi kalau di sini nambah lagi ada PC 2, PC 3 dan seterusnya, gateway-nya adalah yang ada di G0/1. G0/1 IP-nya itu berapa? Nah, di sini IP-nya adalah kebenaran 192.168.0.1. Kalau misalkan IP-nya bukan itu, ya berarti tinggal IP yang ada di G0/1 tuh yang ditulis. Gitu. Karena di PC 0 juga harus satu network dengan gateway. Kemudian kita PC 1. Di PC 1 IP-nya tadi kan 010 ya? Iya. Ini 011. Oh itu 10. Sabar dulu. Itu yang 1. 011. Tadi 10 ya. Ini sama satu. Tinggal di ini.
Lanjut. Nah, yang ada di laptop 0 sini berarti gateway-nya berapa? 11. Benar. 11. Lanjut, udah semua? Kalau sudah, iklan nih. Nah, silakan diuji coba di ping dari PC 0 misalkan. PC 0 tuh IP-nya berapa? IP config 0.10. Oke, kita ping ke gateway. Kalau di ping ke gateway saja tidak connect, berarti ada yang salah pada konfigurasi IP address-nya. Setelah dari gateway connect, berarti analoginya adalah seperti ini. Dari PC 0 kita ping ke gateway sini. Nah, dari PC 0 ping ke sini harusnya reply. Kalau nggak reply, berarti ada yang salah dengan ngisi IP address yang ada di PC 0. Atau ada yang salah ngisi IP address di interface gig 0/1. Kemudian kita ping lagi ke sini misalkan ke ini 10.1112. 10.112. Hasilnya request timeout. Iya. Sekarang coba juga yang ada di laptop 1. Ping ke gateway-nya dulu. Nih, laptop 1 kan IP-nya 1.11. Ping ke gateway. Sama seperti tadi, harusnya ping ke gateway itu harus reply. Tapi kalau di ping ke sini 10.1111 atau ping ke sini aja deh ke PC 0. PC 0 itu IP-nya adalah berapa tadi ya? 0.10. 10. PC 0 10 kan? Destination host unreachable. Sama dari PC 0 ngeping ke laptop 1 juga pasti hasilnya host unreachable juga. Ini ke sini ke 11. Jawabannya sama kan? Host unreachable. Kenapa host unreachable? Karena di R1 dan R2 belum dihubungkan. Belum di routing. Kalau hanya ada satu router nggak usah di routing karena masih dalam satu mesin. Tapi kalau sudah beda router, ada 2 router yaitu harus di routing, harus dihubungkan. Caranya adalah kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu. Line console 0 class enable Cisco. Nah, di sini kita konfigurasi routing static router bukan router, lupa. IP root. Makanya saya jadi bingung tadi.
IP root nah, saya jelaskan dulu. Langsung aja dulu deh. Ini yang ada di R1. LAN yang di bawah R1 IP-nya berapa? LAN yang ada di R1, LAN-nya berarti kan LAN yang di bawah R1 adalah 192.168.0.0 networknya. LAN yang di bawah R2 networknya berapa? LAN yang ada di bawah R2 adalah 192.168.1.0 networknya. Nah, ini kan R1, ini R2. Jadi R1 tadi agar bisa ngeping ke sini, laptop sini, yang di laptop sini harus dikenalin dulu di R1 sini, network yang ada di laptop. Ini R1. Nah, LAN yang ada di sini tadi networknya adalah 192.168.1.0. Kemudian spasi subnet masknya. Subnet masknya dari LAN itu berapa? /24 berarti 255.255.255.0. Kemudian agar bisa ke LAN yang di bawah R2 itu harus lewatnya kan ada di R2 tadi yang ada IP 10.111 sama 10.112. Nah, yang ada di R2 itu IP-nya berapa? 10.112. Nah, jadi itu 10.112 itu disebut dengan next hop tadi. Next hop. IP next hop yang ada di R1 ya ini 10.112. Jadi yang ada di R1 IP root 192.168.1.0 255.255.255.0 kemudian masukkan next hop-nya tadi. Next hop-nya adalah 10.112. Kalau sudah tinggal di R2. Udah belum? Udah ya. Ini kan dikit. Kemudian R2 sini terminal. Nah, yang di R2 itu mengenalkan yang LAN yang ada di R1. Passwordnya apa? Class enable Cisco. Nah, LAN yang di bawah R1 berapa networknya? Di sini kalau static routing namanya IP route. Jadi kalau nanti routing dinamis, router tadi, router RIP, router OSPF, router IGRP dan lain sebagainya. Kalau static routing IP route ini ada di R2, kita mengenakan LAN yang ada di bawah R1. LAN yang di bawah R1 itu adalah networknya 192.168.0.0. Kalau 0.1 IP-nya, IP gateway-nya. Kalau networknya berarti 0.0. Nah, 0.0 tadi slash-nya slash berapa? /24. Jadinya subnet masknya 255.255.255.0. Next hop-nya yang ada di R1 itu IP-nya berapa yang nempel ke R2? 10.111. Jadi sini via 111. Ini static routing. Kalau static routing ganti IP ya harus static routing lagi, harus didaftarin lagi. Itu harus DX dulu ya Bang berarti. Kenapa? Harus DX dulu. Enggak. Kalau sudah silakan diuji coba lagi di ping
Ya, silahkan pada PC 0 lakukan ping ke ini kan tadi ke 111 kan itu kan. Kita ping dulu deh ke 10112. Nah, udah reply kan sekarang. Tadi kan request timeout. Kemudian kita ping ke laptop 1.11. Tadi host destination host unreachable. Sekarang sudah request timeout. Sekarang sudah reply. Kita juga coba ping juga nih yang ada di laptop 1. Di laptop 1 itu hasilnya kita ping reply from. Sudah reply semua ya. Nah, begitu. Jadi untuk menghubungkan menggunakan routing statik. Routing statik ada yang mau ditanyakan? Jelas ya untuk routing statik.